Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vina Asya Aurelia, NPM 2101080026, MK Kimia Dasar, dosen pengampu Ibu Dwi Kurnia Hayati MPD. Nah, di sini saya akan menjelaskan apa sih hukum dasar kimia itu. Simak penjelasannya ya, teman-teman. Hukum-hukum dasar teori atom Dalton. Teori atom Dalton ditemukan oleh John Dalton yang sekaligus mengawali adanya perkembangan teori atom di dunia. John Dalton membuat teori ini berpatok pada teori yang pertama yang dikemukakan oleh Democritus dan Leucippus beberapa tahun silam. John Dalton mulai bereksperimen dengan atom dan terlahirlah teori atom John, yang menerangkan bahwa atom adalah zat yang sudah tidak dapat dibagi atau diuraikan lagi menjadi zat-zat yang lebih kecil. Tercatat teori atom milik John Dalton adalah teori tertua yang membahas atom. Nah, ini ilmuannya. Teori atom Dalton pada tahun 1803. Nah, sejarah teori atom John Dalton awal mulanya menyebutkan bahwa atom dapat diibaratkan sebagai blok bangunan yang tersusun untuk membentuk struktur kimia. Setelahnya, John Dalton mengembangkan sebuah hukum yang dikenal dengan hukum yang perkembangannya ganda yang dikenalkan pada dunia sekitar tahun 1803. Pengembangan hukum tersebut didasari dengan memahami serta mempelajari dari dua ilmuwan yang bernama Joseph Proust dan Antonio Lavoisier. Selanjutnya, bunyi hukum Dalton untuk Grametz. Yang pertama, semua materi yang ada di dunia terbentuk dari kumpulan atom dan atom sudah tidak bisa diuraikan lagi. Yang kedua, yaitu masing-masing atom yang dihasilkan dari suatu senyawa tertentu memiliki sifat, karakteristik, serta massa yang berbeda tergantung pada senyawanya. Yang ketiga, setiap senyawa memiliki atom yang berbeda. Yang terakhir, adanya kedua atom dapat membuat menjadi sebuah senyawa bahkan molekul. Selanjutnya, atom yang tidak sejenis juga dapat bergabung dan membentuk senyawa, tapi atom-atom tersebut harus diperhatikan perbandingannya dan menggunakan perbandingan sederhana. Selanjutnya, partikel yang menyusun atom memiliki zat yang selaras. Nah, massa atom dan molekul relatif, yaitu massa atom atau Ma dari suatu unsur kimia adalah massa suatu atom pada keadaan diam. Umumnya dinyatakan dalam satuan massa atom sudah tidak bisa diuraikan lagi. Massa atom sering disinonimkan dengan massa atom relatif, massa atom rata-rata, dan bobot atom. Nah, untuk menghitung massa atom relatif atau AR, atau disebut juga dengan bobot atom Ba, suatu unsur merupakan massa suatu atom dibagi dengan satu atom isotop karbon 12. Nah, ini dia rumusnya, yaitu AR dibanding unsur sama dengan massa rata-rata atau unsur A per satu massa satu atom unsur 12C. Atom relatif, massa molekul relatif AR atau disebut pula massa molekul M adalah massa suatu molekul yang diukur dalam massa suatu molekul yang diukur dalam satuan massa atom atau U atau Da. Molekul berbeda dengan senyawa yang sama mungkin memiliki massa molekul yang berbeda karena mengandung isotop dari suatu unsur yang berbeda. Ciri-ciri reaksi kimia. Yang pertama yaitu perubahan warna, yang kedua perubahan suhu, yang ketiga formasi presipitasi, yang ketiga atau keempat menghasilkan gas, yang terakhir emisi cahaya. Faktor-faktor reaksi kimia, yang pertama konsentrasi reaktan, yang kedua tekanan, yang ketiga itu suhu, yang keempat itu katalis, yang kelima sifat reaktan, yang keenam orientasi spesies yang bereaksi, yang kelima yaitu luas permukaan, dan yang keenam itu intensitas cahaya, dan yang terakhir sifat pelarut. Selanjutnya macam-macam reaksi kimia. Yang pertama reaksi pembakaran, yang kedua reaksi kombinasi, yang ketiga reaksi perpindahan, selanjutnya reaksi perpindahan ganda, dan reaksi presipitasi. Nah, contoh reaksi kimia itu terdiri dari beberapa. Yang pertama itu fotosintesis, yang kedua pembakaran, yang ketiga pencernaan makanan, yang keempat reaksi sabun dan deterjen, yang kelima memasak. Dan ini dia contoh reaksi kimia pada fotosintesis.
fotosintesis tumbuhan. Nah, dalam reaksi fotosintesis, energi matahari diubah menjadi energi kimia. Energi kimia disimpan dalam bentuk glukosa atau gula, karbon dioksida, air, dan sinar matahari digunakan untuk menghasilkan glukosa, oksigen, dan air. Nah, persamaan kimia untuk proses fotosintesis ini adalah 6H2O plus 6CO2 dan hasil reaktannya C6H12O6 plus 6O2. Nah, itu sama aja dengan water plus karbon dioksida sama dengan sugar plus oksigen. Artinya air ditambah karbon dioksida sama dengan gula ditambah oksigen. Nah, habis itu pada reaksi tersebut molekul karbon dioksida 6H2O dan 6CO2 itu terjadilah pemasakan dan menghasilkan karbon dioksida dan oksigen. Contoh pembakaran. Pembakaran itu dibagi menjadi dua macam. Yang pertama yaitu pembakaran sempurna, juga disebut pembakaran bersih. Pembakaran sempurna adalah oksidasi hidrokarbon yang hanya menghasilkan karbon dioksida dan air. Contoh pembakaran bersih akan membakar lilin panas dari sumbu yang menyala, menguapkan lilin atau hidrokarbon yang pada gilirannya bereaksi dengan oksigen di udara untuk melepaskan karbon dioksida dan air. Idealnya, semua lilin terbakar sehingga tidak ada yang tersisa setelah lilin dikonsumsi, sementara uap air dan karbon dioksida menghilang ke udara. Nah, perbedaan yang kedua yaitu pembakaran tidak sempurna, juga disebut pembakaran kotor. Pembakaran tidak sempurna adalah oksidasi hidrokarbon yang menghasilkan karbon monoksida atau karbon jelaga. Selain karbon dioksida, contoh pembakaran tidak sempurna adalah pembakaran batu bara atau bahan bakar fosil di mana sejumlah jelaga dan karbon monoksida dilepaskan. Nyatanya, banyak bahan bakar fosil termasuk batu bara terbakar secara tidak sempurna loh, karena melepaskan produk limbah ke lingkungan. Nah, ini dia contoh perbedaan pembakaran sempurna dan tidak sempurna. Nah, ini gambarnya dan ini rumus molekulnya, yaitu CH4 plus 2O karbon dioksida di reaktan yaitu karbon dioksida plus 2H2O. Sekian materi yang saya jelaskan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.